Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Aditya Romi. Saya akan menjelaskan materi tentang opini publik di pertemuan yang pertama. Tentu saja ke materinya sebagai berikut. Pengertian dari opini publik, yaitu opini publik adalah suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan mengenai suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Jenis opini publik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, opini individu, yang kedua opini pribadi, yang ketiga opini kelompok, yang keempat opini mayoritas, yang kelima opini minoritas, yang keenam opini massa, dan yang ketujuh opini umum. Karakteristik opini publik. Menurut Nimo, ada 3 karakteristik opini publik. Yang pertama, terdiri dari kumpulan individu. Yang kedua, isu mendapat perhatian masyarakat. Yang ketiga, berkaitan dengan waktu atau periode tertentu. Menurut Rudi Panuju, ada 4 karakteristik opini publik. Yang pertama, faktor psikologis. Yang kedua, faktor sosiologi politik. Yang ketiga, faktor budaya. Dan yang keempat, faktor media massa. Faktor pemicu timbulnya opini publik. Yang pertama, ada isu. Presence of an issue. Isu dapat didefinisikan sebagai situasi kontemporer yang mungkin tidak terdapat kesepakatan. Paling tidak, ada unsur kontroversi terkandung di dalamnya dan isu mengandung konflik kontemporer. Yang kedua, ciri publik, nature of public. Harus ada kelompok yang dikenal dan berkepentingan dengan persoalan itu. Yang ketiga, pilihan yang sulit, complex of preference. Faktor ini mengacu ke totalitas opini para anggota masyarakat tentang itu isu. Yang keempat, pernyataan opini, expression of preference. Pernyataan biasanya disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan atau dicetak dan sewaktu-waktu melalui gerak-gerik, kepalan tinju, lambaian tangan, dan tarik napas panjang. Yang kelima, jumlah orang yang terlibat, number of person involved. Opini publik mensyaratkan besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu tertentu. Dimensi opini publik dibagi menjadi 5. Yang pertama, waktu, yang kedua cakupan, yang ketiga pengalaman, yang keempat media massa, dan yang kelima tokoh. Fungsi opini publik. Yang pertama, the cognitive function. Dengan adanya pengertian itu, seseorang dapat objektif dalam menanggapi persoalan atau masalah yang merebak dalam masyarakat. Fungsi itu penting karena individu sebagai manusia seringkali diliputi dan dikuasai oleh sifat curiga dan langsung memberi vonis sebelum memahami betul suatu masalah. Yang kedua, the identification function. Opini publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok dan individu-individu anggotanya. Hal itu dilakukan karena individu cenderung untuk berbuat sama dengan dilakukan oleh kelompoknya. Yang ketiga, the resolving of the internal function. Opini berfungsi untuk memecahkan persoalan internal atau suatu kelompok. Fungsi itu diperlukan untuk membantu memecahkan ketegangan individu-individu yang bergabung dalam suatu kelompok, antara lain dengan melakukan tugas antar sesama anggota kelompok. Sekian dari saya. Jika ada kata yang bersalah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.